Dan saudara, persoalan banjir dan macet masih menjadi PR bagi Jakarta. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta penjabat Gubernur DKI nantinya bisa menyelesaikan persoalan banjir dan macet. Lalu apakah penjabat gubernur bisa menyelesaikannya di tengah keterbatasan kebijakan dan waktu menjabat? Berikut kami hadirkan diskusi bersama Nabil Abiyasyah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera purna tugas. Presiden Joko Widodo sudah menunjuk Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Ada dua masalah klasik bagi setiap pemimpin di ibu kota, yaitu persoalan banjir dan juga macet. Penjabat gubernur hanya menjabat sampai ada kepala daerah terpilih, artinya hingga tahun 2024. Selain waktunya singkat, penjabat gubernur juga kebijakannya dibatasi. Lalu bagaimana dengan nasib banjir dan juga macet di ibu kota? Kita diskusi. Yang namanya banjir jadi momok banget bagi Jakarta. Mulai dari dulu sampai kepemimpinan Anies Baswedan, banjir kerap terjadi. Hari Minggu dan Senin kemarin saja, BPBD DKI Jakarta mencatat ada 68 RT di ibu kota yang terendam banjir. Ketinggian banjir bahkan ada yang sampai atap rumah. Kami di Jakarta mengantisipasi dengan memastikan bahwa semua alat-alat yang bisa digunakan untuk pemompaan itu disiagakan, dipastikan berfungsi. Baik pompa stasioner, pompa mobile, kemudian bahkan mobil truk pemadam kebakaran dan tangki-tangki air pertamanan semua disiagakan. Selain banjir, pasti nih Anda yang di Jakarta merasakannya. Apalagi kalau sudah masuk jam pergi dan pulang kantor. Macet. Dari dulu kayaknya nggak ada obatnya untuk yang satu ini. Jumlah kendaraan tiap tahunnya juga naik. Polda Metro Jaya bahkan mengatakan setiap hari ada 22 juta kendaraan yang melintas. Saya sudah tanya sama pengamat, kenapa sih banjir dan macet selalu menghantui ibu kota? Fokus adalah pada kinerja penanganan masalah. Kinerja penanganan masalah misalnya dari satu, berapa lama genangan itu bisa cepat hilang. Bagaimana titik-titik yang menjadi persoalan banjir dan kemacetan juga bisa dihilangkan secepatnya. Karena model kota seperti Jakarta ini, kasus genangan itu harusnya tinggal kenangan. Yang menjadi pertanyaan kita bagaimana percepatan itu bisa dilakukan dan pada titik-titik mana yang dianggap krusial dan bisa diselesaikan. Presiden Joko Widodo juga menyoroti persoalan banjir dan macet di Jakarta. Soalnya pusat pemerintahan saat ini adanya di Jakarta. Betul, rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun, sehingga kita harapkan nanti ada percepatan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga, hal yang berkaitan dengan tata ruang, ya itu aja. Terus gimana kalau menurut kalian? Kalau saya lihat dari sisi ini pejalan kaki ya, karena saya mau pejalan kaki ini menjadi penyaman ya. Yang kedua dari sisi stasiun, bukan stasiun untuk yang ya betul. Ini juga lumayan rapi ya. Dari tahun ke tahun sih macet ya Mbak ya. Macet ya, terus kayak kurang kesadaran masyarakat buat naik transportasi umum gitu. Pak Anies udah ngatur semua strategi ya, mulai dari banjir, mulai dari kemacetan, mulai dari transportasi. Cuman nih ada cumannya nih, cuman kadang tuh masyarakat itu tidak tahu bahwa yang diarahkan untuk Pak Anies itu buat berjalan dengan lancar ya. Contohnya bahwa kayak di Tanah Abang itu kan nggak boleh ya, di pinggir-pinggir itu nggak boleh berjualan. Nah itu kadang orang pedagang itu pada nekat. Kalau dibandingin sama kinerja gubernur sebelumnya, ekspektasi saya tuh mengira bakal lebih baik dengan gubernur yang baru, tapi sebenarnya
kok nggak ada perubahan, apalagi masalah banjir dan kemacetan ya Kak. Semua untuk masalah macet-macet, kayaknya harus buat masyarakatnya juga harus mulai menggunakan transportasi umum ya. Jangan semuanya tuh satu orang pakai mobil, semuanya pakai ini. Soalnya kan di Jakarta juga kan udah banyak Transjakarta, MRT semua bisa dipakai. Kira-kira bisa nggak ya penjabat gubernur mengatasi persoalan ini? Apalagi hanya 2 tahun dan kebijakannya juga terbatas. Ya namanya pejabat pengganti atau PLT atau PJ istilahnya, itu ya hanya meneruskan saja, tidak bisa mengambil kebijakan baru, polisi baru. Jadi harus menyelesaikan apa yang belum selesai, itu aja. Persoalannya lalu kan itu karena ini Pemprov ada isu politiknya, tentu DPR bisa menginterupsi dan sebagainya, tentu belum tentu diteruskan, belum tentu sesuai dengan direncanakan semula kan. Catatan saya yang harus dibenahi, karena Pak Heru Budi ini bukan orang politik, dia teknokrat, dan bukan hasil proses pilkada, bagaimana pekerjaan yang paling penting dari Pak Heru Budi adalah membangun harmoni sosial kembali, sehingga energi warga Jakarta itu lebih kuat dan lebih bersatu. Gubernur DKI Jakarta berganti, program baru menangani macet dan banjir menanti. Gubernur pastinya tidak bisa sendirian. Mari kita inisiatif dari diri sendiri. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.